Perjanjian Renville dan Linggarjati. Kronologi Perjanjian Renville. Agresi militer Belanda I yang dimulai sejak ke-21 Juli tahun 1947 tak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zielen. Kemudian, Australia dan Belgia sepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyotmojo pada ke-8 Desember tahun 1947 hingga 17 Januari tahun 1948. Perjanjian Renville disepakati di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville sebagai tempat netral kapal perang Amerika Serikat USS Renville saat itu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Isi Perjanjian Renville berikut adalah isi Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari tahun 1948. Pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat RSI dengan segera. Kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Keempat, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Kelima, wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demokrasi yang disebut garis Van Mook. Keenam, tentara Indonesia ditarik mundur dari arah-arah kekuasaan Belanda Jawa Barat dan Jawa Timur. Ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Kedelapan, akan diadakan plebissit atau semacam referendum pemungut suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Kesembilan, akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituan RIS. Dampak Perjanjian Renville. Akibat Perjanjian Renville, wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan para tentara di Jawa Barat harus berpindah ke Jawa Tengah yang dikenal dengan peristiwa Long March, Siliwing. Bahkan ibu kota negara juga harus berpindah dari Jakarta karena tidak lagi menjadi wilayah kekuasaan Indonesia. Hal ini munculnya rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari tahun 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Renville dengan melalui agresi militer Belanda. Dua peristiwa ini ditandai dengan pemboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember tahun 1948. Rumroyen. Perjanjian Rumroyen menjadi salah satu dari rangkaian perundingan dengan Belanda dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Perundingan Rumroyen dimulai pada 14 April tahun 1949 dan ditandangani pada 7 Mei tahun 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama Perjanjian Rumroyen diambil dari tokoh pemimpin delegasi di kedua belah pihak. Dari Indonesia ada Muhammad Rum, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Herman van Rooyen. Sempat berjalan alat, Indonesia akhirnya dapat menjalankan kembali roda pemerintahannya yang sebelumnya terhenti akibat agresi militer Belanda II. Para pemimpin pemerintahan yang ditawan Belanda pun dibebaskan dan dipulangkan ke Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia.
Perjanjian Roem-Royen juga membuka peluang digelarnya konferensi meja bundar KMB dalam upaya pengakuan kedaulatan dari Belanda. Latar belakang sejarah perjanjian Roem-Royen. Indonesia belum aman meski telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Pasukan sekutu yang tergabung dalam Leidvosis Nederlands Indisch Aanvereniging pimpinan Sir Philip Christison datang ke Indonesia tak seberapa lama setelah kemerdekaan. Salah satu tujuannya yaitu melucuti senjata tentara Jepang serta menegakkan dan mempertahankan keadaan damai yang kemudian akan diserahkan pada pemerintahan sipil. Namun pasukan sekutu ternyata diboncengi oleh Belanda yang menggunakan nama NICN Netherlands Indisch Civil Administration. Belanda sebenarnya ingin kembali menguasai Indonesia yang dulu lama mereka duduki sebelum Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Terjadilah berbagai momen heroik bangsa Indonesia yang bertekad mempertahankan kemerdekaan, termasuk rangkaian perjanjian atau perundingan yang beberapa kali dilanggar oleh Belanda. Perjanjian Linggarjati dikutip dari A. History of Modern Indonesia since c. 1300-2008 karya M. C. Reclef dihelat pada 15 November tahun 1946 dan ditandatangani secara sah tanggal ke-25 Maret tahun 1947. Namun, Belanda kemudian melanggar perjanjian itu dengan melancarkan agresi militer Belandai pada 20 Juli tahun 1947. Dunia internasional secara umum mengecam tindakan Belanda yang melanggar gencatan senjata yang disponsori Dewan Keamanan PBB dan Komisi 3 Negara Amerika Serikat, Belgia, Australia. Menurut Frances Gouda dan Tijes Broekzalberg dalam American Visions of the Netherlands East Indies atau Indonesia as Foreign Policy and the Indonesian Nationalism 1920-1949, 2002-241-91, ASI yang semula bersikap netral, mendesak agar diadakan perundingan yang sungguh-sungguh berdasarkan prinsip-prinsip perundingan Renville. Sementara negara-negara Asia menyatakan protes dengan serentak, menutup lapangan terbangnya bagi pesawat-pesawat Belanda. Konferensi Inter-Asia menghasilkan sebuah resolusi yang segera dikirim oleh Nehru kepada Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang dirumuskan pada 28 Januari tahun 1949 itu menyerukan agar kedua belah pihak yang bertikai, Belanda dan Indonesia, segera melakukan gencatan senjata. Selain itu, tawanan politik Indonesia agar segera dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta. Juga mendesak agar diadakan perundingan di bawah pengawasan United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau Komisi PBB untuk Indonesia.